kasidah adalah pedoman hidup. Karena dari mendengarkan lagu-lagu kasidah, aku bisa mendengarkan nasihat dan cerita-cerita di dunia ini tentang masa depan dan juga banyak ilmu-ilmu yang bisa didapatkan. Jadi ceritanya itu dulu waktu lulus SMA kan belum memutuskan untuk kuliah. Jadinya di rumah nggak ngapa-ngapain, bingung mau ngapain. Akhirnya Nasdira latihan nih, ikut kayak gitu kan. Terus habis itu diajak deh, ini pertama kamu megang tamborin dulu gitu. Gimana cara nepuknya kan susah banget tuh. Aku belum pernah megang yang namanya alat musik gitu. Terus sama kelamaan dilatih. Lalu juga diajarin vokalnya karena juga aku dulu awam banget, aku nggak tahu nih gimana nih caranya nyanyi nih gitu, bisa diajarin sama bunda-bunda Nasdria. Terus sama kelamaan diajarin ikut di panggung, ke panggung kayak gitu, diajarin gimana sikap di panggung. Lama kelamaan seneng sendiri, lama kelamaan kan juga dengerin musik kasidah nih, enak didengarnya. Orang-orang Nasdria juga fair banget, care banget. Terus itu udah akhirnya nyaman di Nasdria dan memutuskan untuk ikut Nasdria dan mau mengembangkan Nasdria nanti ke depannya seperti apa. Kalau menjadi anggota yang termuda tuh menurut aku nggak aneh ya, karena dari aku nyaman dengan mereka dan mereka tuh seperti ngemong saya juga. Jadinya nggak ada yang aneh. Kalau ngembangin di Ezuranya, kita mencari anak-anak muda dari umur 12 tahun sampai 15 tahun. Kita ajak yang mereka juga menyukai musik qasidah ya, kita ajak di sini, kita latih vokalnya, kita latih musik, suka musik apa kita arahkan, lalu diajarin alat-alat musik. Kalau buat Ezuranya, waktu tahun 2014, waktu saya masuk, waktu disitulah berpikir, kenapa nggak bikin regenerasi Nasdira lagi? Tapi sebenarnya Nasdira itu sudah ada regenerasi kayak gitu. Tapi gimana kita kalau mulai kayak dulu lagi? Kayak kita mendidik orang, mencari guru untuk mendidik, kita mencari anak kecil-kecil yang suka ikut ngaji, diajarin tilawah. Oh ya, kamu suka musik qasidah juga? Suka. Terus habis itu kita juga tanya, kenapa nih kok kalian suka musik qasidah? Karena musik qasidah itu mempunyai ciri khas sendiri gitu. Jadi, oh ya ini cocok nih. Habis itu kita diajarin tilawah. Karena orang yang bisa tilawah itu pasti bisa nyanyi gitu. Jadi kita juga nggak susah-susah juga untuk mendidik anak ini. Kita juga mempromosikan ya bahwa Nasdira ini masih mencari regenerasi sampai sekarang. Pastinya banyak tantangan sih Mbak kalau buat menyemangati anak-anak juga. Contohnya saya juga biasanya di WhatsApp ya, jangan lupa ya kalian, ini bentar lagi besok waktu latihan kita ketemu latihan lagu ini ya, kita kasih nih materinya lagu ini, jangan lupa dicari notnya sendiri ya, nanti waktu latihan harus bisa kayak gitu, nanti masa di panggung nggak bisa kayak gitu kan. Untuk anak-anak kecil kita harus agak kalem Mbak, jangan kalau dikerasin mereka nanti malah nangis gimana, malah ngedown. Jadi kita halus gimana, ya mencoba untuk menjadi guru juga buat mereka, ngemong. Justru kalau malu enggak kalau sama teman-teman, karena teman-teman juga tahu saya dari mana, orang tua saya apa, teman-teman tahu, jadinya teman-teman maklumi juga. Kadang aku juga ngasih tahu ke teman-teman, kadang habis dengerin lagunya, kalau teman-teman ada salah, kadang aku kasih tahu kayak gitu. Ada loh lagunya di Nasdria gitu. Terus kenapa saya memilih untuk meneruskan Nasdria? Karena itu juga warisan ya dari kakek saya Haji Muhammad Zain, bahwa menurut saya kasidah Nasdria ini jangan sampai berhenti di tengah jalan.
gitu. Jadinya seni budaya ini harus selalu diregenerasikan, jangan sampai berhenti, kita cari lagi. Kalau bisa sampai tahun depannya lagi, sampai kapanpun aja. Impian saya buat Nasteria, semoga tidak pernah berhenti untuk beregenerasi. Semoga anak-anak muda sekarang banyak yang lebih mendengar lagu-lagu Nasteria. Kalau untuk Ezura regenerasinya, semoga mereka tidak patah semangat untuk belajar lagu-lagu kasidah, musiknya, vokalnya. Semoga tidak ada yang berputus asa. Semangat terus. Saya ingin Nasteria lebih terkenal ya, lebih banyak yang mendengarkan. Kita juga menyebarnya melalui media sosial. Kita juga ada di sini. Kalau Semarang kan terkenalnya kuliner. Jadi kita gimana ya nih ya, selain media sosial, apa yang harus kita buat? Semarang kan terkenal dengan kuliner nih. Kita bikin aja warung kayak gitu. Kita bisa bikin soto. Bisa kita bikin soto Nasteria namanya. Nah, di warung ini kebetulan juga strategis juga tempatnya di jalan besar, di pinggir jalan besar gitu. Jadi kalau ada orang mampir, kita pajang foto Nasteria di soto. Terus kita juga pajang video-video Nasteria biar mereka, oh ini Nasteria masih ada, masih dong, ini masih aktif kayak gitu. Jadi orang yang nggak tahu jadi tahu lagi, mau yang muda mau yang tua, kadang mereka tuh ada yang nggak tahu. Tapi setelah mereka melihat yang kayak gini-gini, oh ternyata Nasteria masih ada. Ridallahi fi ridal walidin wa sakatullahi fi sakatul walidin. Ridho orang tua berada di ridho Allah juga, dan murka Allah itu berada di murkanya orang tua.